Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang kunjungan Presiden FIFA, Gianni Infantino ke Jakarta, Indonesia untuk bertemu Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan juga Ketua Umum PSSI, beserta jajarannya untuk membahas tentang transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Ada beberapa poin dari pertemuan tersebut yang saya ingin membahasnya di konten ini, teman-teman. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa transformasi atau juga reformasi sepak bola Indonesia akan makan waktu yang sangat lama. Maka itu kita perlu bersabar sebelum kita bisa melihat sebuah perubahan yang signifikan. Tapi kita perlu support 100% teman-teman ya. Apalagi sekarang pihak pemerintah, PSSI, FIFA, dan AFC akan bekerja sama. Jadi sangat penting juga bagi kita untuk support. Saya ingin membahas satu persatu poin dari pertemuan tersebut ya teman-teman, yang saya dapat dari beberapa media digital dan juga akun media sosial. Jadi ini bukan karangan saya sendiri. Mulai dari poin pertama, ini adalah poin-poin dari pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden kita Bapak Joko Widodo. Oke, mulai dari poin pertama ya teman-teman. Pemerintah bersama FIFA bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kalau secara menyeluruh artinya total, which means bukan saja Liga 1 tapi Liga 2 dan juga Liga 3. Memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA, artinya mengikuti regulasi dari FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Keamanan selama berada di dalam stadion, keselamatan juga selama berada di dalam stadion atau juga pada saat masuk dan juga keluar dari stadion. Jadi ini sangat penting nanti untuk dipahami oleh panpel dan juga pihak keamanan dan juga tentunya steward ya yang akan hadir di dalam stadion. Sangat penting. Kemudian pemerintah bersama FIFA sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Jadi kelayakan stadion ini artinya yang akan dilihat infrastrukturnya. Saya berharap bahwa di masa depan, dalam waktu yang dekat lah ya, jadi jangan sampai 5 atau 10 tahun lagi, tapi dalam waktu yang dekat, maybe in 1 year time, bahwa semua stadion yang akan dipakai untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola profesional itu semuanya harus ada bangkunya. Jadi setiap penonton yang hadir di dalam stadion itu ya punya seat number, dan juga harus ada regulasi dalam penjualan tiket. Jadi yang saya harapkan bahwa semua tiket itu akan dijual secara online, mau tidak mau teman-teman. Dan setiap orang yang ingin menonton pertandingan tersebut harus membeli tiket itu dengan juga memasukkan nomor induk kependudukannya. Jadi harus ada data juga dari penonton yang hadir di dalam stadion. Ini sangat penting loh teman-teman. Jadi terintegrasi semua. Dan kemudian juga ini penting menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi. Ya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka bisa diatasi dengan cepat dan juga dengan cara yang baik. Itu yang paling penting. Jadi kalau dalam arti ini mungkin yang akan dipakai adalah teknologi digital ya. Ya kemungkinan besar adalah CCTV atau juga drone kan, untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Terus pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ya ini sangat penting. Tapi ya kita tahu bahwa sebelumnya Indonesia kan telah beberapa kali ya menggelar event-event besar ya. Mulai dari tahun 2007 tuh Piala Asia ya kan. Terus ada Asian Games juga, SEA Games. Kemudian baru-baru ini juga ada Piala AFF ya. Walaupun di U20 dan juga U16 ya seharusnya bisa berjalan dengan baik ya. Tapi bisa berjalan dengan baik ini artinya dari semua segi. Betul kan tuh? Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar FIFA. Nah ini. Jadi harus sesuai dengan standar FIFA. Seharusnya nih dari awal nih PSSI sudah melakukan pekerjaan rumahnya. Nah kita juga nggak tahu apakah PSSI melakukan sesuai dengan standar FIFA atau enggak. Kalau saya berpikir secara positif ya seharusnya mereka sudah lakukan sesuai dengan standar FIFA ya. Dan ditangani secara baik, secara profesional. Nah artinya ini harus ada professional handling. Jadi oleh orang-orang yang memahami apa sih sebetulnya tugas mereka dan juga tanggung jawab. Jadi harus ada tanggung jawab juga teman-teman. Bukan saja
dalam melakukan tugasnya, tapi juga dalam merasa bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, itu sangat amat penting. Kemudian pemerintah bersama FIFA secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia. Nah, ini yang saya agak bingung ya, pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia. Kalau pemangku kepentingan, kalau saya nggak salah itu kan namanya stakeholder. Kalau stakeholder artinya terkait beberapa pihak. Tapi mungkin juga ini berarti bahwa PSSI ya. Nah, saya juga belum tahu nih apa nih artinya karena nggak ada nama PSSI di sini. Mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia. Nah, kalau PSSI ya memang perlu juga ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari Presiden FIFA ya kepada PSSI tentang kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Walaupun kita tahu sudah ada tim gabungan independen ya pencari fakta, tapi dari PSSI juga perlu dicek. Kemudian pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, untuk ini setahu saya akan ada kantor ya yang dibuka oleh FIFA, tentu bersama juga dengan jajaran mereka ya, perwakilannya ya. Artinya bukan Presiden FIFA yang akan duduk di sana, tapi perwakilan dari FIFA yang akan duduk untuk bisa memonitor perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Presiden FIFA bertemu dengan Ketua PSSI dan juga jajarannya artinya Exco. Nah, ini yang menarik bahwa yang saya baca beritanya dalam pertemuan antara Presiden FIFA dengan pihak PSSI, ya ini saya baca beritanya nih ya, bahwa ada permintaan juga dari Presiden FIFA untuk memakai VAR ya, untuk PSSI memakai VAR di kompetisi Liga 1. Nah, ini sangat penting nih teman-teman. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya kan di salah satu konten saya bahwa kalau bisa wasit itu diberikan pelatihan tambahan dari FIFA atau kalau enggak ya pakai VAR untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang biasa mereka lakukan. Kan kita sendiri kan sering lihat onside dibilang offside, offside dibilang onside. Padahal sudah ada lebih dari 3 wasit yang bertugas di atas lapangan kan. Total ada 5, gak mungkin nambah wasit lagi. Kemudian pelanggaran yang keras mungkin cuma dikasih kartu kuning atau kadang-kadang nggak dikasih kartu juga. Pelanggaran yang brutal mungkin hanya dikasih kartu kuning, padahal seharusnya kartu merah. Jadi kadang-kadang keputusan wasit ini juga yang bisa memicu emosi dari para penonton yang hadir di dalam stadion. Jadi sangat penting juga untuk mengevaluasi wasit. Perlu mengevaluasi mereka dan itu juga saya pikir nanti akan bisa dibicarakan oleh perwakilan dari klub dan juga supporter ya yang memang kabarnya kan sebelumnya bahwa akan ada dialog ya antara task force itu artinya gugus tugas untuk menjalankan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh tentu dengan para perwakilan dari klub dan juga para perwakilan dari supporter. Jadi kalau saya melihat ya memang dari pertemuan-pertemuan ini Presiden FIFA ini sangat serius ya untuk membantu Indonesia dalam membenahi penyelenggaraan ya kompetisi sepak bola di dalam negeri. Ini memang sangat penting teman-teman, tapi juga perlu ada kerjasama yang terkait ya dari semua pihak. Dan kalau menurut saya ya pemerintah nggak melakukan intervensi, justru pemerintah membantu federasi untuk melakukan pembenahan. Dan tanpa dukungan dari pemerintah, saya nggak yakin sih akan ada transformasi atau juga reformasi dari sepak bola di Indonesia. Karena juga yang kita tahu bahwa stadion-stadion di Indonesia ini kan memang adalah milik dari pemerintah kota atau juga pemerintah daerah ya. Tidak ada klub setahu saya yang punya stadion, kalau hak pengelolaan ya mungkin ada. Tapi kan tidak ada klub yang yang punya stadion, kemudian PSSI sendiri tidak punya stadion, jadi tanpa juga bantuan atau support dari pemerintah ya akan sulit untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia yang menurut saya ya akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu support dan saya harapkan ada aksi nyata juga dari PSSI. Jadi nggak hanya bicara, kalau soal teori ini kan ya kita semua jago ya kita bisa ngomong, kita bisa memaparkan, tapi harus ada aksi nyata dan itu tidak akan mudah teman-teman. Maka itu saya berharap bahwa para exco di PSSI juga turun tangan langsung, turun langsung ke floor, turun langsung ke lapangan untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Jadi nanti tidak ada miskomunikasi. Itu kan sangat penting teman-teman. Sambil kita juga menunggu kapan liga akan bergulir. Ya kalau menurut PSSI sih akhir November kan. Tapi juga sambil menunggu apakah pemerintah akan memberikan izin atau enggak. Saya belum membaca update lagi soal itu.
Kita tunggu apa perkembangan selanjutnya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.